أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu senantiasa mengkhianati dirimu sendiri. Lalu dia kembali kepadamu dengan kasih sayang dan dia memperbaiki kesalahanmu. Maka sekarang campurlah dengan mereka dan carilah apa yang ditentukan Allah bagimu. Dan makanlah dan minumlah hingga tampak jelas kepadamu benang putih dan benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam dan janganlah kamu bercampur dengan mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid-masjid. Inilah batas-batas ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menjelaskan hukum-hukumnya bagi manusia, supaya mereka terpelihara dari segala keburukan.
Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil. Dan jangan pula kamu menyerahkan harta itu sebagai suapan kepada para penguasa dengan tujuan supaya kamu dapat memakan sebagian harta manusia dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Mereka bertanya kepada engkau mengenai bulan sabit. Katakanlah, itu adalah sarana penentu waktu bagimu. Itu adalah sarana penentu waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah kebaikan bahwa kamu memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu berhasil. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ऐ हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे, ऐ शम्मे रुख अपना मुझे. Kak, lagi ngapain? Lagi menggambar, Bu. Oh iya, kakak masih puasa hari ini? Insya Allah masih, Bu. Tapi kalau misalkan nggak kuat, bilang ya, jangan dipaksa. Oke, Bu. Oh iya, Bu. Aku mau tanya, kenapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan? Berpuasa itu adalah perintah dari Allah Ta'ala, Kak. Oh gitu. Emangnya kalau kita puasa, kita bakal dapat apa? Nah, kalau misalkan kita berpuasa selama di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan pahala dan juga karunia jika kita melaksanakannya. Masya Allah, luar biasa ya, Bu. Kalau misalnya kita berpuasa di bulan Ramadan. Betul, Kak. Kak, duduk deh di sini. Ibu mau tunjukin tentang video pamubalik mengenai penjelasan tujuan puasa. Oke, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Keluarga Ramadan, dan pada kesempatan ini kita bersama akan membahas tentang pentingnya puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi kehidupan jasmani, maka manusia dengan makanannya, minuman, maka segenap kebutuhan jasmaninya itu akan dapat terpenuhi. Kendati demikian, Allah Ta'ala pun memberikan sarana-sarana yang tiada terbatas dalam memenuhi kebutuhan kerohanian manusia. Salah satu sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan puasa. Dan puasa yang diwajibkan itu adalah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumusiyam, yaitu kutiba, diwajibkan atasmu berpuasa. Nah, kenapa puasa ini sedemikian penting bagi umat Islam? Pertama-tama yang harus kita renungkan adalah tentu ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yaitu Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini yang perlu ditekankan adalah kita sebagai suatu jemaat. Suatu jemaat tentunya melakukan amalan secara bersama-sama. Dan amalan secara bersama-sama inilah
yang menandakan kita itu sebagai suatu jemaat. Jadi itu poin pertama, adalah mengedepankan kejemaatan, suatu amalan yang dilaksanakan secara bersama-sama, berjamaah, yaitu dalam hal ini adalah berpuasa. Kemudian poin selanjutnya di dalam ayat ini adalah la'allakum tattaqun, yaitu supaya kalian semua itu bertakwa. Di sini jika kita menelaah literatur-literatur yang terdapat di dalam jemaat, tentunya selain kita memahami apa arti mendasar dari takwa ini, yang artinya itu adalah takut, yaitu takut kepada pencipta kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja kita harus memahami apa yang dimaksud dengan ketakwaan itu dari sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam. Di sini Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa tema ketakwaan itu sangatlah halus dan mendalam. Jadi yang harus kita pahami itu adalah takwa itu bukanlah suatu hal yang sederhana. Dan ini merupakan suatu perkara yang sangat halus dan mendalam. Dan berusahalah demi memahaminya. Jadi beliau alaihissalatu wassalam bersabda bahwa berusahalah untuk memahaminya. Dan untuk meraih ketakwaan, tanamkanlah keagungan Allah di dalam hati kita. Jadi pertama itu kita harus berupaya untuk memahaminya, kemudian menanamkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita. Allah menolak amalan-amalan yang di dalamnya terdapat sifat pamer meskipun hanya sedikit saja. Jadi itu pendahuluan mengenai ketakwaan yang merupakan poin pertama yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping ini merupakan sebuah amalan yang dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian hal teramat penting dalam perjalanan kita meraih ketakwaan, yang tentunya merupakan perjalanan yang amat sulit, karena ketakwaan itu sendiri memiliki tingkatan-tingkatan yang sangat banyak sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Di dalam ayat-ayat mengenai puasa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menerangkan bahwa salah satu tujuan puasa itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang merupakan makanan rohani manusia. Santapan rohani yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hendaklah kita gunakan dengan segenap daya upaya kita dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat setelahnya itu bahwa litukabbirullaha ala ma hadakum, yang artinya adalah supaya kamu mengagungkan Allah karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu. Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu manfaat puasa adalah kita senantiasa dapat mengingat Allah Ta'ala di hari-hari saat berpuasa. Karena kita akan disibukkan dengan makan dan minum sepanjang hari, tidak akan disibukkan oleh makan dan minum sepanjang hari, dan tidak akan disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan lainnya. Jadi, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada kita. Litukabbirullah ala ma hadakum. Kemudian selanjutnya, di kata yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur.
Hal selanjutnya yang hendaknya kita renungkan dalam membahas tentang pentingnya puasa di bulan Ramadan ini adalah dengan kita menjalankan puasa ini sesuai dengan ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu wala'allakum tashkurun itu, maka tentunya dengan merasakan pedihnya lapar, maka ini akan menimbulkan rasa syukur yang kuat di dalam hati kita. Karena secara alami manusia tidak menghargai suatu nikmat saat dia itu tengah memilikinya, akan tetapi nilainya akan terasa ketika nikmat itu hilang dari hadapan mereka. Jadi ini adalah salah satu keadaan lahiriah manusia. Dan dengan puasa ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu sarana yang tidak hanya ini itu merupakan ibadah untuk memajukan kerohanian seorang mukmin, seorang muslim, tetapi juga segenap umat muslim pada umumnya. Karena ini dilaksanakan secara bersama-sama. Kata tattaqun ini, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu supaya kalian menjadi orang bertakwa itu, di sini perlu dipahami bahwa tattaqun atau bertakwa telah digunakan dalam Al-Quran untuk memberikan 3 arti. Pertama, dalam arti supaya terhindar dari bahaya dan penderitaan. Kedua, dalam arti supaya selamat dari kejahatan dan dosa. Kemudian ketiga, supaya mencapai tingkat kerohanian yang lebih tinggi. Nah, jika kita melihat dari poin yang pertama saja, maka dengan adanya suatu amalan yang kita laksanakan secara bersama-sama ini, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kemudahan bagi manusia, maka coba kita bayangkan dengan amalan yang kita laksanakan secara berjamaah ini tidak hanya memudahkan manusia, akan tetapi menggambarkan kepada manusia bagaimana sih cara yang mesti ditempuh untuk mencari satu tujuan yang sama, yaitu menempuh ketakwaan. Kemudian, sebagaimana kita, yaitu manusia itu merupakan makhluk sosial yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling membantu satu sama lain, maka tentunya sebagaimana hikmah pertama tadi adalah manusia itu lantas diselamatkan dari berbagai penderitaan. Memang selintas tampak mengejutkan bahwa puasa dapat menyelamatkan seseorang dari penderitaan. Karena faktanya orang mengalami lebih banyak kesusahan dengan berpuasa. Tetapi jika merenungkan, maka kita akan menyadari bahwa puasa sebenarnya mengajarkan kepada orang-orang 2 pelajaran yang dapat melindungi orang-orang. Pelajaran pertama adalah mereka yang berlebih, yang biasa mengkonsumsi makanan yang terbaik sepanjang tahun, seringnya tidak menyadari penderitaan saudara-saudaranya yang miskin. Nah, dengan melalui perintah Islam ini, mereka itu berpuasa dan kemudian merasakan pedihnya lapar, dan mereka benar-benar dapat merasakan kondisi saudara-saudara mereka yang miskin. Nah, di sini, sebagaimana di dalam hikmah pertama tadi, yaitu melalui puasa seseorang itu diselamatkan dari penderitaan, selintas ini memang tampak mengejutkan, bahwa puasa dapat menyelamatkan seseorang dari penderitaan. Karena faktanya orang mengalami lebih banyak kesusahan dengan berpuasa. Tetapi jika kita renungkan, maka kita akan menyadari bahwa puasa sebenarnya mengajarkan kepada orang-orang pelajaran yang dapat melindungi lingkungannya. Pertama adalah mereka yang memiliki harta kekayaan yang lebih, yang biasa mengkonsumsi makanan yang baik sepanjang tahun, seringnya tidak menyadari penderitaan saudara-saudaranya yang miskin, yang mengalami kelaparan. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana menderitanya jika kelaparan. Namun melalui perintah Islam ini, mereka yang memiliki kekayaan banyak itu harus berpuasa, dan kemudian mereka merasakan perihnya lapar, dan mereka benar-benar dapat merasakan kondisi saudara-saudara mereka yang miskin. Jadi, melalui puasa ini, maka muncullah perasaan empati
khususnya di kalangan orang-orang Muslim, dan dengan demikian tidak hanya memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam lingkungannya, tetapi juga merupakan sarana untuk mempertemukan manusia dengan penciptanya. Kemudian melalui puasa ini, manusia yang tadinya mereka cenderung mengikuti keinginan-keinginan lahiriahnya semata, maka melalui puasa ini mereka secara bersama-sama diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menapaki kemajuan-kemajuan dalam kehidupan kemanusiaannya, yaitu dari kehidupan yang menjalankan sifat-sifat alamiahnya menjadi manusia yang memiliki akhlak. Dan manusia yang berakhlak ini merupakan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala itu mengutus utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dari manusia yang berakhlak ini kemudian semakin meningkat menjadi manusia yang bertuhan, yaitu manusia yang mengenal siapa penciptanya. Dan puasa ini merupakan sarana untuk membawa manusia dari tingkatan yang paling mendasar itu, yaitu yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian menjadi manusia yang berakhlak, dan dari manusia yang berakhlak kemudian menjadi manusia yang bertuhan. Kemudian mengenai puasa ini, tentu hal penting yang disampaikan oleh baginda yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sabda beliau, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ini adalah suatu hadis yang banyak sekali diulang bahkan di Sahih Bukhari maupun Muslim. Di sini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan dan dalam keadaan iman, wa ihtisaban, dan berusaha untuk mengintrospeksi diri dan jiwanya, kemudian ia berjuang melawan dosa-dosa, maka niscaya ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka segala sesuatunya akan diampuni. Kemudian di sini salah satu manfaat takwa yang telah Allah Ta'ala firmankan terdapat di dalam Al-Quran, yaitu fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang bijaksana, bertakwalah agar engkau berhasil. Surat Al-Maidah ayat ke-102. Jadi berpuasa ini teramat penting karena akan membawa manusia itu menuju kepada falah atau keberhasilan. Dan keberhasilan yang akan diraih oleh seorang mukmin itu tidak hanya keberhasilan yang mereka raih untuk pribadi mereka sendiri, akan tetapi suatu keberhasilan yang akan mereka raih secara bersama-sama. Kemudian sebagaimana disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bahwasanya ketakwaan ini adalah merupakan suatu yang sangat halus lagi mendalam dan memerlukan kerja keras dari manusia. Jadi sebagaimana sabda Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bahwa kita harus menanamkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, maka dengan berpuasa ini, apalagi puasa ini dilaksanakan dalam waktu 1 bulan lamanya, di mana yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau memberikan 3 tingkatan, ya, 10 hari pertama, kemudian 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir. Maka tentu dengan adanya suatu usaha yang konsisten, yang berkelanjutan, yang dijalankan, yang ditempuh oleh seorang mukmin,
maka niscaya kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu akan terpatri di dalam dirinya, dan harapan-harapan dari puasa ini yaitu menempuh jalan ketakwaan yang menurut Hazrat Masih Maud alaihissalam ini merupakan sebuah jalan yang sulit, akan diraih oleh umat manusia. Nah, satu hal yang patut disampaikan di dalam pada kesempatan hal ini, bahwa mengenai takwa ini, akar dari segala kebaikan itu adalah takwa. Ini adalah sabda dari Hazrat Masih Maud alaihissalam, yakni akar dari segala kebaikan itu adalah takwa. Dan puasa ini merupakan suatu sarana, merupakan suatu pilar dari agama Islam yang terdapat di urutan ketiga, merupakan suatu pilar dari agama Islam. Dan jika takwa ini ada, maka segala sesuatunya itu akan ada, sebagaimana disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam itu. Oleh karena itu, puasa ini merupakan suatu hal yang teramat penting, yang harus kita amalkan dengan segenap daya upaya kita untuk meraih ketakwaan yang merupakan akar dari segala kebaikan itu. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah bahasan materi kita pada kesempatan kali ini tentang pentingnya berpuasa. Mudah-mudahan ini bisa memberikan khazanah baru bagi kita semua dan kita senantiasa bersemangat untuk mengamalkannya di bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah ya Kak, ternyata puasa itu sangat penting dan juga banyak hikmahnya. Iya ya Bu, sekarang kakak tahu kenapa berpuasa di bulan Ramadan itu sangat penting. Iya Kak, Alhamdulillah ya. Oh iya, Kakak bantuin Ibu masak yuk. Hari ini Ibu mau masakin makanan kesukaan Kakak. Asyik. Jadi yuk.